entah mansubnya dengan fathah kalau memang dia adalah isim mufrad, atau dengan ya kalau dia adalah isim mutsanna, ya, atau misalkan jamak mudzakkar salim, ya, atau dengan kasrah kalau dia adalah jamak muannats salim, dan dengan yang lain dari tanda-tanda nasabnya suatu isim, ya. 5 macam isim tersebut yang telah kita bahas kemarin, yaitu dialah al-mafail, yaitu maf'ul yang jumlahnya ada 5 macam. Pertama adalah al-maf'ul bih, ya. Yang kedua adalah al-maf'ul al-mutlaq. Yang ketiga adalah al-maf'ul li ajlih. Dan yang keempat adalah al-maf'ul ma'ah. Dan yang kelima adalah al-maf'ul fih. 5 macam maf'ul ini semuanya mansub. Dan kemarin sudah kita jelaskan perbedaan antara masing-masing dari 5 macam maf'ul tersebut. Ya, masing-masing memiliki makna tersendiri dan memiliki tujuan dari disebutkannya maf'ul tersebut. Tapi yang jelas kelima maf'ul tersebut adalah wajib untuk dibaca nasab. Ya, wajib untuk dibaca nasab. Nah, pada hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan tentang kelanjutan dari isim-isim yang i'rabnya selalu dibaca nasab. Ya. Pada pertemuan yang ke-15 ini, ya, akan kita lanjutkan tentang ada beberapa isim yang lain yang i'rabnya juga harus selalu dibaca nasab. Ya. Kita sebutkan dalam buku panduan kita pada halaman 94, yaitu pertemuan yang ke-15 kelanjutan dari al-mansubat, isim-isim yang selalu dibaca nasab. Kita sebutkan di situ, ya, ada yang selanjutnya adalah tentang al-hal, kemudian al-mustathna, kemudian tamyiz. Ya, 3 masalah yang insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kita akan bahas apa definisi dari masing-masing istilah tersebut, yaitu al-hal, al-mustathna, dan tamyiz. Ya, kemudian kita akan membahas pula tentang, ya, bagaimana cara mengi'rab dan melafadzkan i'rab dari isim-isim tersebut. Ya. Oleh karenanya, target kita dalam pertemuan yang ke-15 ini adalah kita harus bisa membedakan setiap isim-isim yang nasab. Ya, setiap isim-isim yang nasab. Ya, kita harus bisa membedakan, ya, perbedaan antara al-hal dengan al-mustathna dengan tamyiz. Ya. Kemudian, ya, minimalnya kita bisa mengi'rab dengan contoh-contoh yang mudah dan mungkin bisa menyusun kalimat-kalimat yang mudah, ya, untuk sebagai dasar, ya, dari pembahasan tersebut. Nah, baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan langsung masuk dalam pembahasan dari kelanjutan al-mansubat, isim-isim yang di'rab mansub. Kita mulai yang pertama dari al-hal, ya, al-halu. Taib, apa makna al-hal? Ya, sebelum kita masuk ke dalam definisi tentang makna al-hal dalam pembahasan i'rab. Hal secara bahasa, ya, itu sering diartikan dengan makna keadaan. Ya. Kita sering bertanya kepada sahabat kita dengan kita mengatakan kaifal hal, kaifa haluka. Ya, bagaimana keadaanmu? Ya. Karena memang al-hal secara bahasa Arab artinya adalah keadaan. Taib. Apa makna al-hal dalam istilah ilmu i'rab? Kita akan disebutkan di sini makna dari al-hal, ya, dalam ilmu i'rab adalah isim yang nasab. Ya, hal adalah isim yang i'rabnya mansub. Kemudian nakirah. Lihat, ini adalah syarat untuk isim disebut sebagai hal. Ya, harus nasab dan nakirah. Kita sudah bahas dalam pertemuan yang dahulu tentang definisi dari isim yang nakirah.
ringkasnya isim nakirah adalah isim yang penunjukannya umum. Biasanya ditandai dengan tidak adanya alif lam pada isim tersebut. Ya, tidak adanya alif lam pada isim tersebut. Ya, dia bukan dhamir. Ya, dia bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Ya, bukan alam, bukan nama orang. Ya, dari macam-macam isim ma'rifat yang dahulu sudah kita bahas. Jadi hal harus dari isim yang nakirah. Ya, isim nakirah biasanya ditanwin dan tidak ada alnya. Kemudian yang paling penting adalah bahwa hal bertujuan untuk menerangkan keadaan suatu perbuatan. Jadi fungsi yang paling inti dari hal adalah dia bertugas untuk menerangkan keadaan. Sebagaimana al-hal secara bahasa tadi maknanya adalah keadaan, maka fungsi dari al-hal dalam i'rab adalah menerangkan keadaan suatu perbuatan. Ya, jadi hal, ya kita ulang, hal adalah isim ini nasab. Ya, karena hukum hal adalah mansub. Kemudian harus dari isim yang nakirah, tidak boleh dari isim yang ma'rifat. Ya, harus dari isim yang nakirah, dan fungsi tujuan daripada hal adalah menerangkan keadaan. Ya, menerangkan keadaan sesuatu. Baik. Kemudian yang diterangkan keadaannya, sesuatu yang diterangkan keadaannya oleh hal, karena hal tadi fungsinya menerangkan keadaan. Lalu yang diterangkan keadaannya itu dinamakan dengan sahibul hal. Jadi kita memiliki dua istilah. Istilah yang pertama adalah hal. Ya, siapa dia? Dia adalah isim, nasab, nakirah, fungsinya menerangkan sesuatu. Taib. Kemudian sesuatu yang diterangkan keadaannya oleh hal, kita namakan sahibul hal. Ya, dia adalah sahibul hal. Taib. Apa contohnya? Kalau kita mengatakan, ya kita akan membuat contoh, ya sebelum masuk kepada contoh yang kita sebutkan di dalam kitab. Kalau kita mengatakan, misalkan Ja'a Muhammad. Muhammad itu telah datang. Ja'a Muhammadun. Muhammad itu telah datang. Kalimat apabila berhenti di sini sebenarnya sudah sempurna. Sudah tercapai maksudnya. Ya, Muhammad telah datang. Orang yang berbicara dan orang yang diajak berbicara telah memahami maksud dari kalimat ini, bahwa Muhammad telah datang. Ya. Tetapi apabila kita ingin melengkapi kalimat ini dengan pelengkap, misalkan kita ingin menyebutkan tentang bagaimana cara dan keadaan ketika datang. Apakah berkendaraan? Apakah Muhammad datang dalam keadaan riang gembira dan seterusnya. Dari beberapa keadaan-keadaan yang sangat banyak. Ya, kalau lengkapi kalimat tersebut dengan menyebutkan cara datangnya Muhammad, maka kita mendatangkanlah yang disebut dengan al-hal. Ya, kita sebutkan hal, keadaan Muhammad datang. Misalkan, kalau kita ingin mengatakan Muhammad itu datang dalam keadaan cara datangnya berjalan kaki, maka kita akan mengatakan Ja'a Muhammadun masyian. Masyian. Muhammad datang dalam keadaan berjalan kaki. Ya, kata masyian itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hal. Ya. Kemudian misalkan Muhammad berkendaraan, ya, dia tidak berjalan kaki tapi naik kendaraan. Kita mengatakan Ja'a Muhammadun rakiban. Ya, Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang dalam keadaan naik kendaraan. Ya. Dan seterusnya dengan terserah kita akan mengatakan bagaimana cara datangnya Muhammad. Ya, dengan cara-cara yang sangat banyak. Baik, itulah yang disebut dengan al-hal dalam lughah al-Arabiyah. Baik, kita sebutkan dua contoh yang ada di kitab panduan. Contoh yang pertama, kita mengatakan syaribtul ma'a safiyan. Dalam contoh ini,
Ya. Jadi syaribtu al-ma'a safiyan, artinya meminum air. Saya minum air. Yang air yang saya minum itu keadaannya, kondisinya adalah safiyan. Air yang jernih. Ya, safiyan artinya jernih. Ya. Maka dalam contoh ini kata safiyan itu menerangkan keadaannya air. Kata safiyan menerangkan keadaan air. Maka safiyan itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hal. Karena dia adalah isim, kemudian nasab dan nakirah. Tidak ada alnya, ya, nakirah, dan menerangkan keadaan. Keadaannya siapa? Keadaannya al-ma, ya, keadaannya air. Air yang diterangkan adalah air yang jernih. Maka al-ma lah yang kita istilahkan dengan istilah sahibul hal. Ya, itu yang kita istilahkan dengan istilah sahibu al-hal. Taib, oleh karenanya dalam contoh tadi syaribtul ma'a safiyan, safiyan kita i'rab sebagai al-halu mansubun bil fathah. Ya, al-hal mansub bil fathah, karena hal hukum i'rabnya adalah harus dibaca nasab. Ya. Kemudian tanda nasabnya kata safiyan adalah dengan fathah. Baik. Contoh yang kedua, kita mengatakan kharaja Zaidun minal baiti khaifa. Ya, artinya Zaid keluar dari rumahnya dalam keadaan takut. Ya. Cara keluarnya Zaid dari rumah, kondisinya, keadaannya dalam keadaan takut. Tapi perhatikan contoh ini. Kata khaifan yang artinya takut, dia adalah hal, ya, karena dia adalah isim, nasab, nakirah, menerangkan keadaan. Siapa yang diterangkan keadaannya? Siapa yang takut? Yang diterangkan keadaannya adalah Zaid. Adalah Zaid. Karena yang takut adalah Zaid. Ya, maka dalam contoh ini kata Zaidun itulah sahibul hal. Itulah sahibu al-hal. Kemudian khaifan kita i'rab halun mansubun bil fathah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hal selalu mansub. Selalu dibaca mansub. Hal wajib selalu dibaca nasab, ya. Adapun sahibul hal, maka bacaannya adalah sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. I'rabnya tidak harus mansub. Boleh mansub kalau memang keadaannya menuntut dia mansub. Boleh marfu kalau memang keadaannya menuntut marfu. Bahkan boleh majrur. Ya, nanti kita bahas ya dalam pembahasan majrur. Tetapi yang penting bahwa sahibul hal di i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Perhatikan dalam contoh yang pertama. Syaribtul ma'a safiyan. Ya, mana sahibul hal? Yang diterangkan keadaannya adalah al-ma', air. Maka sahibul hal adalah al-ma'a, air. Ya, dalam contoh ini al-ma' i'rabnya dibaca nasab. Kenapa nasab? Karena sebagai maf'ul bih atau objek kalimat. Kemarin kita sudah bahas tentang definisi dari al-maf'ul bih. Jadi al-ma' maf'ulun bih mansub bil fathah. Ya, tetapi dia adalah sahibul hal. Ya. Dalam contoh yang kedua, kharaja Zaidun minal baiti khaifa. Mana sahibul hal? Mana lafaz yang diterangkan keadaannya? Kata Zaid. Ya, dan kata Zaid di sini dibaca dengan bacaan rafa, marfu. Kenapa? Karena keadaan menuntut Zaid untuk dibaca rafa. Sebagai apa? Sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Siapa yang keluar dari rumah? Ya, yang keluar dari rumah adalah Zaid. Berarti Zaid adalah subjek, ya. Dan subjek dalam bahasa Arab disebut sebagai al-fa'il, dan fa'il hukumnya harus dibaca rafa, ya, marfu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau sahibul hal itu dibaca sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Apapun kedudukannya. Kalau dia sebagai maf'ul bih maka nasab. Kalau dia sebagai fa'il maka marfu. Bisa jadi kondisinya yang lain.
Ya, bisa jadi sahibul hal kedudukannya adalah selain sebagai maf'ul bih, selain sebagai fa'il. Bisa jadi misalkan sebagai naibul fa'il atau sebagai yang lainnya, sebagai mubtada misalkan, sebagai khabar dan yang lainnya, ya. Dan itu sesuai dengan dibaca sesuai dengan kedudukannya. Tetapi al-hal, ya, lafadz yang menerangkan keadaan dari sahibul hal harus selalu dibaca nasab, ya, harus selalu dibaca nasab. Taib, apa makna atau fungsi kita mengenal hal dan sahibul hal? Ya, ada satu pembahasan yang terlupakan tidak kami cantumkan, yaitu kaidah dalam penyusunan kalimat. Ya, kaidah dalam penyusunan kalimat yang terdapat di sana hal dengan sahibul hal, maka antara keduanya, antara hal dan sahibul hal itu harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Ketika kita menyusun sebuah kalimat, ya, kita menginginkan di sana ada hal, maka perhatikan cara menyusunnya bahwa antara hal dengan sahibul hal harus sama dalam bilangannya. Artinya, kalau sahibul halnya mufrad, hal harus mufrad. Kalau sahibul halnya mutsanna, hal harus musanna. Kalau sahibul halnya jama', hal juga harus jama'. Ya, harus sama dalam bilangannya. Yang kedua, sama dalam jenisnya. Kalau sahibul halnya mudzakkar, hal harus mudzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, hal harus muannas. Ya, kita buat contoh misalkan. Dalam contoh tadi, ya, misalkan kita mengatakan jaa Muhammadani, telah datang dua orang Muhammad, mutsanna, dalam keadaan berkendaraan. Dua-duanya berkendaraan. Bagaimana kita melafadzkan dalam bahasa Arab? Kita mengatakan jaa Muhammadani, mutsanna, ya. Kemudian halnya harus disamakan dengan sahibul hal. Maka ketika sahibul hal mutsanna, hal juga harus musanna. Kita mengatakan jaa Muhammadani rakibaini. Ya, rakibaini. Ingat, hal hukumnya harus dibaca nasab. Ya. Taib. Ketika sahibul hal jama', kita mengatakan jaa Muhammaduna, menggunakan jama' mudzakkar salim, ya. Jaa Muhammaduna. Maka bagaimana halnya? Kita mengatakan jaa Muhammaduna rakibina. Ya, rakibina, telah datang Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Taib. Ketika yang datang adalah muannas, misalkan kita mengatakan ja'at Fatimah. Ya, Fatimah mufrad muannas, ya. Maka hal harus mufrad dan muannas. Kita mengatakan ja'at Fatimah rakibatan, ya, dengan ada ta marbutahnya, ya, dan seterusnya. Nah, intinya adalah dalam kaidah penyusunan antara hal dan sahibul hal, lihat keadaan bilangannya dan lihat keadaan jenisnya. Harus disamakan antara keduanya dalam jenisnya, yaitu mudzakkar atau muannas, atau dalam bilangannya, yaitu mufrad ataukah mutsanna ataukah jama'. Nah, itulah para ikhwan dari pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang al-hal. Kesimpulannya bahwa al-hal adalah isim yang harus selalu dibaca nasab, dan hal harus dari isim yang nakirah, ya. Kemudian fungsinya adalah menerangkan sahibul hal, menerangkan keadaannya, ya, keadaan dari sahibul hal tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua dari isim-isim yang selalu dibaca nasab. Yang kedua yang selanjutnya adalah yaitu al-mustathna. Yaitu al-mustathna. Apa makna al-mustathna dalam kaidah i'rab? Al-mustathna disebutkan dalam halaman 95 dari kitab panduan kita. Al-mustathna adalah isim yang nasab, sama, ya, karena al-mustathna masuk dalam daftar isim-isim yang selalu dibaca nasab. Kemudian
ciri dari al-mustasna adalah jatuh setelah adawatul istisna. Isim yang nasab, ya, dan isim ini jatuh setelah, bukan sebelum, ya, tetapi harus setelahnya. Setelah apa? Setelah adawatul istisna. Apa itu adawatul istisna? Adawatul istisna adalah alat-alat untuk pengecualian. Karena ya al-mustathna secara bahasa, ya secara lughah, secara bahasa Arab adalah lafadz yang dikecualikan. Ya, lafadz yang dikecualikan. Ya. Ya, isim yang nasab jatuh setelah alat-alat istisna. Alat istisna yang paling sering digunakan adalah lafadz illa. Ya, illa yang artinya kecuali. Kita mengatakan jadi kecuali. Ya, illa itulah adawatul istisna. Ya, maka berarti kalau ada isim, ya kalau ada isim ini dibaca nasab dan jatuh setelah kata illa, itulah yang kita sebut sebagai al-mustathna. Ya, isim yang dibaca nasab dan letaknya, posisinya setelah kata illa, itulah yang dinamakan dengan al-mustathna. Taib. Kemudian yang dikecualikan darinya itu dinamakan al-mustathna minhu. Ada istilah lagi yang kedua, al-mustathna minhu. Apa itu al-mustathna minhu? Al-mustathna minhu adalah sebuah kalimat yang darinya lah kemudian al-mustathna itu dikecualikan. Kita membuat sebuah contoh agar mudah dipahami. Kalau saya mengatakan Ja'a at-tullab atau hadara at-tullabu. Ya, hadara at-tullab. Para murid, at-tullab artinya adalah para santri. Para santri itu mereka telah hadir. Ya, hadara at-tullab. Para murid, para santri mereka telah hadir. Kecuali satu yang belum hadir. Misalkan siapa? Zaid. Ya, misalkan Zaid. Maka kita akan mengatakan dalam bahasa Arab, hadara at-tullabu illa Zaidan. Ya, semua murid telah hadir kecuali seorang murid yang bernama Zaid yang belum hadir. Kita mengatakan hadara at-tullabu illa Zaidan. Telah hadir para murid kecuali Zaid. Perhatikan contoh ini, kata Zaidan itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mustathna. Ya, karena dia adalah isim yang nasab jatuh setelah illah. Jatuh setelah illah dan dia adalah lafadz yang dikecualikan. Ya. Kemudian kata at-tullab itulah yang disebut dengan al-mustathna minhu. Al-mustathna minhu, ya, lafadz yang darinya dari kata tullab dikeluarkan, dikecualikan siapa? Zaid. Taib. Kalau saya mengatakan ja'al qaumu, telah datang suatu kaum. Ya, kaum, suatu kaum telah datang. Kecuali satu orang yang belum datang. Maka kita akan mengatakan ja'al qaumu illa Muhammadan. Telah datang kaum kecuali Muhammad. Ya, dalam contoh yang kedua ini Muhammadan itulah al-mustasna. Al-qaum itulah al-mustathna minhu. Ya, ingat dalam pembahasan al-mustasna ada al-mustasna dan al-mustasna minhu. Dalam pembahasan hal tadi ada hal, ada sahibul hal, ya. Keduanya saling berkaitan. Taib. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan al-mustasna bahwa al-mustasna adalah jika ada isim, ya. Isim ini terserah, boleh nakirah, boleh ma'rifat. Ya. Yang penting dibaca nasab dan jatuh setelah kata illa. Maka dialah yang disebut dengan al-mustasna. Kita berikan contoh yang lain, ya, di dalam kitab kita sebutkan di situ. Ya, contoh akaltu al-fawakiha. Ya, akaltu al-fawakiha. Saya memakan buah-buahan. Ya, saya memakan buah-buahan. Al-fawakih ini jamak taksir. Ya, jamak taksir dari al-fakihatu. Ya. Al-fawakih artinya buah-buahan. Semua buah-buahan itu saya makan. Kecuali satu buah yang saya tidak boleh memakannya. Ya. Contoh misalkan apa?
illa tufaha, kecuali at-tufah. Tufah artinya buah apel. Saya memakan semua buah-buahan kecuali satu buah yang saya tidak memakannya, yaitu buah apel. Misalkan kita mengatakan akaltu al-fawakiha illa tufaha. Ya. Baik, dalam contoh ini at-tufaha itulah yang kita sebut sebagai al-mustathna. Makanya dalam i'rab kita katakan at-tufah mustathna. Dan hukum mustathna adalah harus dibaca nasab. Kita katakan mansubun, ya, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Mansubun bil fathati. Dalam contoh yang kedua, hadaratul labu illa Zaidan. Telah hadir para murid, telah hadir seluruh murid, ya, illa Zaidan. Dalam contoh ini, Zaidan itulah yang disebut sebagai mustasna. Kita i'rab Zaidan mustathna mansubun bil fathah, ya. Mustasna mansubun bil fathah. Baik. Kesimpulannya para ikhwan bahwa mustasna adalah lafaz yang dikecualikan, yang dikeluarkan dari makna sebelumnya. Ya. Kemudian lafaz yang umum sebelumnya itulah yang kita sebut sebagai al-mustathna minhu. Ya, al-mustathna minhu. Baik. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca contoh-contoh dalam kalimat yang berbahasa Arab, kalau kita mau meneliti, ya, ketika kita membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana di sana ada kata illa, ya, kita membaca ayat misalkan ada kata illa, maka kita akan dapatkan bahwa ternyata tidak semua kata yang jatuh setelah illa pasti bacaannya nasab. Ini menjadi catatan kita, ya. Tidak semua, ya, isim yang jatuh setelah kata illa itu ternyata bacaannya nasab. Ya. Karena ada kemungkinan dibaca selain nasab. Oleh karenanya ada hukum bacaan. Sekarang akan kita bahas apabila ada lafaz jatuh setelah illa, ya. Bagaimana cara membaca isim tersebut? Apakah kita baca rofa atau kita baca nasab atau kita baca majrur, ya? Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah sebagai berikut. Jadi yang akan kita bahas adalah hukum bacaan isim yang jatuh setelah illa. Ya, bagaimana bacaannya? Karena ternyata setelah kita teliti tidak semua isim yang jatuh setelah illah pasti dibaca nasab, ya. Taib. Kaidahnya adalah sebagai berikut. Pertama, isim yang jatuh setelah illah itu harus dibaca nasab. Kapan itu terjadi? Ya, kapan harus dibaca nasab dan tidak boleh dibaca dengan bacaan yang lain? Pertama adalah apabila kalamnya positif. Kalamnya positif. Yang kita maksudkan dengan kalam positif adalah kalam yang tidak didahului oleh huruf nafi atau huruf peniadaan. Huruf nafi atau huruf peniadaan biasanya dengan menggunakan huruf la, ya, yang artinya tidaklah, atau ma yang juga artinya tidaklah, ya. Jadi sebuah kalimat yang tidak didahului dengan ma nafi atau la an-nafi, maka kalam itu disebut dengan kalam yang positif. Ya. Jadi kita ulang, kalam yang positif adalah kalam yang tidak didahului oleh ma, tidak didahului oleh la. Baik. Apabila kalamnya positif dan dalam kalam tersebut disebutkan al-mustasna minhu. Kalamnya positif, tidak ada ma, tidak ada la, dan disebutkan mustasna minhu dalam kalimat tersebut, maka kata yang jatuh setelah illa wajib untuk dibaca nasab. Apa contohnya para ikhwan? Contohnya adalah contoh yang tadi kita sebutkan. Ya, beberapa contoh yang tadi kita sebutkan. Dalam contoh yang pertama tadi kita mengatakan akaltu al-fawakiha. Akaltu al-fawakiha. Lihat, dalam contoh ini tidak ada ma,
tidak ada la. Kita tidak mengatakan ma akaltu. Kita tidak mengatakan la akaltu. Tidak ada ma, tidak ada la. Berarti kalamnya positif. Ya. Kemudian disebutkan mustasna minhu al-fawakiha. Karena nanti dalam beberapa keadaan bisa jadi al-mustasna minhu tidak dilafatkan, tidak disebutkan dalam kalimat. Ya. Akaltu al-fawakiha. Kalamnya positif. Tidak ada ma, tidak ada la. Kemudian disebutkan mustasna minhu yaitu al-fawakih. Maka kata yang jatuh setelah illa harus dibaca nasab. Kita mengatakan akaltu al-fawakiha illa tufaha. Tidak boleh dibaca illa tufahu atau illa tufahi. Ini bacaan yang keliru. Harus dibaca nasab dan itulah yang kita sebut dengan istilah al-mustathna. Ya, itulah yang disebut dengan al-mustasna mansub. Dalam contoh yang kedua, hadarat tullabu. Ya, hadara at-tullabu. Kalamnya positif, tidak ada ma, tidak ada la. Ya, kemudian disebutkan mustasna minhu yaitu at-tullab. Maka kata yang jatuh setelah illa harus dibaca dengan nasab. Kita mengatakan illa zaidan. Tidak boleh kita mengatakan hadarat tullabu illa zaidun. Ini bacaan yang salah, tidak sesuai dengan kaidah. Tidak boleh kita mengatakan hadaratul labu illa zaidin dengan kasrah. Tidak sesuai dengan kaidah. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini, kata yang jatuh setelah illa, lafaz apapun wajib untuk dibaca nasab dan i'rabnya sebagai al-mustatsna, dan mustatsna adalah bacaannya nasab. Ini hukum bacaan yang pertama. Yang kedua, bacaan yang kedua adalah dibaca nasab boleh dan atau dibaca mengikut dari bacaan mustasna minhu. Lihat, ada dua bacaan. Dalam keadaan yang kedua ini ada dua pilihan bacaan. Boleh dibaca nasab, ya, atau boleh dibaca seperti bacaannya mustasna minhu. Kalau mustasna minhunya nasab berarti dibaca nasab. Kalau mustasna minhunya rafa, maka boleh dibaca rafa. Kalau mustasna minhunya majrur, silahkan dibaca majrur, ya. Karena bacaannya boleh mengikut dari bacaan mustasna minhu. Kapan ada dua bacaan seperti ini? Pertama, apabila kalamnya negatif. Kalamnya negatif. Kalam yang negatif berarti kebalikan yang tadi. Kalau kalam yang positif adalah kalam yang tidak didahului oleh ma, tidak didahului oleh la, maka kalam yang negatif berarti adalah kalam yang didahului oleh nafi atau peniadaan. Ya, didahului oleh ma, didahului oleh, ya, dan disebutkan mustasna minhunya. Mustasna minhunya juga ada. Apa contohnya? Contohnya kalau kita mengatakan ma qama ahadun. Ya, ma qama ahadun. Tidaklah berdiri seorang pun. Lihat, kalimatnya negatif. Kenapa? Karena ada ma. Ya, karena ada ma. Ma qama ahadun. Tidaklah berdiri seorang pun. Dan disebutkan mustasna minhunya yaitu kata ahadun. Ya. Maka kata yang jatuh setelah illa boleh dibaca dengan dua pilihan. Pertama, silahkan baca dengan bacaan nasab. Kita mengatakan illa zaidan. Dan ketika dibaca nasab, berarti i'rabnya adalah sebagai mustatsna. Ya. Dan boleh dibaca sesuai dengan bacaannya mustasna minhu. Di sini mustasna minhunya adalah kata ahadun, dibaca dengan bacaan rafa, maka boleh kita mengatakan Zaid juga dibaca dengan bacaan rafa. Kita mengatakan ma qama ahadun illa zaidun. Ma qama ahadun illa zaidun. Baik. Dalam contoh yang kedua, kita mengatakan ma hadaratul labu. Tidaklah para murid itu hadir. Tidaklah para murid itu hadir kecuali Zaid. Kalau kita ingin mengatakan sebuah kalimat, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau tadi kalimatnya adalah semua murid itu hadir kecuali satu orang yang tidak hadir, yaitu Zaid. Itu tadi yang pertama.
Sekarang kita balik, ya, bahwa semua murid tidak hadir kecuali satu yang hadir. Bagaimana dalam bahasa Arab? Kita mengatakan ma hadaratul labu illa Zaidan. Atau boleh kita mengatakan ma hadaratul labu illa Zaidun. Boleh dibaca dengan dua bacaan. Kenapa? Karena kalimatnya didahului oleh ma. Berarti kalimatnya adalah negatif. Dan ada disebutkan mustasna minhunya, yaitu kata at-tullab. Maka boleh dibaca dengan dua bacaan. Kalau kita baca, ya, pertama dibaca dengan bacaan nasab. Kita mengatakan ma hadaratul labu illa Zaidan. Ya. Zaidan mansub sebagai mustasna, dan boleh dibaca sesuai dengan bacaan dari mustasna minhu, ya. Di sini mustasna minhunya dibaca rafa, at-tullabu, maka boleh kita mengatakan dibaca illa Zaidun. Menjadi pertanyaan kita, kalau dibaca rafa, ya, dalam dua contoh tadi, i'rabnya sebagai apa? Ya, taib. I'rab ketika dibaca rafa, maka i'rabnya adalah sebagai badal. Ya, sebagai badal, dan pembahasan tentang badal insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang terakhir nanti, insyaallah taala dalam pertemuan yang ke-16 kita akan bahas tentang apa makna al-badal. Ya, yang penting dalam contoh ini bahwa i'rabnya kata Zaid ketika dibaca rafa adalah sebagai badal dari al-mustasna minhunya. Ya, badal dari al-mustasna minhu, dan i'rabnya badal, ya, badal artinya pengganti. I'rabnya badal adalah sesuai dengan i'rabnya yang dibadali. Kalau yang dibadali rafa, maka i'rabnya rafa. Kalau yang dibadali nasab, maka i'rabnya nasab. Nah, jadi yang kedua ini para ikhwan, ada dua bacaan setelah kata illa. Ya, dibaca nasab boleh sebagai mustasna, dibaca rafa boleh sebagai badal, ya, apabila mustasna minhunya adalah rafa. Nah, yang ketiga, ya, sedangkan hukum yang ketiga adalah bahwa kata yang jatuh setelah illa itu dibaca menurut kedudukannya di dalam kalimat. Kata yang jatuh setelah illa dibaca, ya, menurut kedudukannya di dalam kalimat. Berarti bebas. Ya. Kapan? Apabila kalamnya negatif. Negatif apa? Berarti tidak berarti didahului oleh ma atau didahului oleh la. Karena negatif, ya. Kemudian dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Berarti perbedaan antara keadaan yang ketiga dengan keadaan yang kedua adalah perbedaannya antara disebutkan dengan tidak disebutkan mustasna minhunya. Kalau disebutkan mustasna minhunya berarti keadaan yang kedua. Kalau tidak disebutkan mustasna minhunya berarti masuk dalam keadaan yang ketiga. Sama-sama didahului oleh ma atau la dari huruf-huruf nafi, tetapi nomor 3 tidak disebutkan mustasna minhu. Ketika tidak disebutkan mustasna minhu, maka bacaan setelah illa dibaca sesuai dengan kondisi kalimat. Ya, bisa rafa, bisa nasab, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kalimat. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama kita mengatakan ma qama illa Zaid. Ya, ma qama illa Zaid. Kita lihat dalam contoh ini ma qama berarti kalimatnya negatif. Kenapa? Karena ada ma. Ya, setelah ma adalah qama, fiil, tidaklah berdiri. Dan tidak ada mustasna minhunya. Ya, tidak ada mustasna minhunya. Karena kita tidak mengatakan ma qama ahadun atau ma qama at-tullab, ya, atau ma qama ar-rijal. Tidak disebutkan mustasna minhu. Ya, ketika tidak disebutkan mustasna minhu, maka kata yang jatuh setelah illa dibaca di i'rab sesuai dengan kedudukan kalimat. Artinya, kalau kalimat ini membutuhkannya sebagai fa'il, maka harus dibaca rafa. Kalau membutuhkan maf'ul bih, maka dibaca nasab. Ya. Dalam contoh ini, kalimat ma qama belum ada siapa pelakunya. Siapa pelaku yang berdiri. Ya, maka membutuhkan yang disebut sebagai fa'il. Oleh karenanya Zaid dibaca rafa sebagai fa'ilnya. Kita mengatakan ma qama illa Zaidun. Ya, ma qama illa Zaidun. Dan di sini Zaid,
di dalam kalimat ini dibutuhkan untuk sebagai fa'il atau pelaku dari fi'il qama. Nah, oleh karena kita baca rafa, marfu'un, ya, dan tanda rafanya dengan dhamma. Ada pun contoh yang kedua, kita mengatakan ma qultu illal haqq, ya, ma qultu illal haqq. Kita lihat dalam contoh ini pun kalamnya negatif. Kenapa? Ada ma. Dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Karena kita hanya mengatakan ma qultu, saya tidak mengatakan. Ya, setelahnya tidak ada isim, ya, tidak ada isim yang umum. Tidak ada mustasna minhunya. Maka setelah kata illa dibaca menurut jabatan, dibaca menurut kedudukan dalam kalimat, menyesuaikan kondisi kalimat sebelumnya, apa yang dibutuhkan. Dalam contoh ini, ya, ma qultu illal haqqa, kata al haqqa dibutuhkan untuk sebagai objek, ya, untuk dibutuhkan sebagai objek kalimat supaya menjadi kalimat yang sempurna. Sehingga al haqqa di sini dibaca mansub dan i'rabnya sebagai al maf'ul bih, ya, sebagai maf'ul bih. Nah, kesimpulannya para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, al mustasna adalah isim yang nasab. Ya, al mustasna adalah isim yang nasab. Isim ini jatuh setelah kata illa. Jatuh setelah kata illa, ya. Dan apabila disebutkan mustasna minhu, maka dialah mustasna. Dialah isim nasab ini disebut sebagai al-mustasna. Tetapi apabila tidak disebutkan mustasna minhunya, maka isim yang nasab setelahnya belum tentu mustasna. Bisa jadi maf'ulun bih atau yang lainnya. Nah, tapi yang jelas bahwa al-mustasna masuk dalam daftar isim-isim yang harus dibaca nasab atau al-mansubat. Nah, kemudian para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yang selanjutnya dari isim-isim yang harus selalu dibaca mansub. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai at-tamyiz. Apa definisi dari at-tamyiz dan apa perbedaan dari isim-isim nasab yang lain? Adapun tamyiz, maka dia adalah isim yang nasab dan nakirah. Lihat, ini ada syarat nakirah juga, ya, bahwa isim ini adalah nakirah. Kemudian memberikan penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Fungsi dari tamyiz adalah sebagai penjelas dari isim sebelumnya yang masih global, yang masih umum, yang masih belum jelas. Tamyiz sebenarnya mudah untuk difahami. Tamyiz sebenarnya mudah untuk diketahui. Kenapa? Karena tamyiz ini ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri khususnya. Apa ciri-ciri tamyiz? Tamyiz itu ciri-cirinya adalah jatuh setelah lafadz-lafadz yang masih global, yang masih umum. Itu ciri khususnya. Apa lafadz-lafadz yang masih global, yang masih umum tersebut? Setidaknya ada 3 kelompok. Pertama, apabila jatuh setelah lafadz timbangan. Ini ciri-ciri tamyiz, ya, akan sangat mudah diketahui, yaitu kalau jatuh setelah lafadz-lafadz yang menunjukkan kepada makna timbangan. Timbangan dalam bahasa Arab namanya al-wazn, al-waznu. Timbangan, ya, timbangan yang umum yang ada di negeri kita, ya, seperti timbangan gram, kemudian kilo, ya, kemudian ton, ya, juga kemudian ada ons, ya, tergantung benda apa yang mau kita timbang, ya. Tetapi gram, kilo, ton, itulah lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna timbangan. Kepada makna timbangan. Sebagai contoh, kalau kita mengatakan seperti ini, ya, kita sebutkan dalam halaman yang ke-97 disebutkan, kalau saya mengatakan ishtaraitu jiraman, saya membeli 1 gram. Ya, saya membeli 1 gram. Seandainya kalimat saya berhenti di sini, saya hanya mengatakan saya membeli 1 gram. Kemudian berhenti.
maka kalimat ini masih menyisakan keumuman. 1 gram apa? Karena sesuatu yang ditimbang dengan gram itu banyak. Mungkin 1 gram emas, ya, mungkin 1 gram perak, mungkin 1 gram yang lain. Lah, lafadz yang kita akan sebutkan setelahnya itulah yang akan menjadi penjelas dari makna 1 gram tersebut. Dan itulah yang akan kita i'rab sebagai tamyiz. Karena fungsi tamyiz adalah untuk menjelaskan makna sebelumnya yang masih global, yang masih umum. Kita mengatakan misalkan ishtaraitu jiraman dhahaban. Ya, saya membeli 1 gram emas. Ya, lihat kata dhahaban itulah yang kita i'rab sebagai at-tamyiz. Ya, dan tamyiz hukumnya harus dibaca nasab. Kita mengatakan tamyizun mansubun bil fathah. Ya. Taib. Misalkan kita mengatakan yang saya membeli 1 gram perak. Bagaimana bahasa Arabnya? Ishtaraitu jiraman fiddatan. Ya. Nah, saya membeli 1 gram misalnya itulah selalu dibaca nasab. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah jatuh setelah takaran. Takaran dalam bahasa Arab disebut dengan makna al-kailu, takaran. Lafaz-lafaz takaran dalam bahasa kita, takar itu tidak lazim digunakan. Artinya orang-orang di negeri kita itu lebih cenderung menggunakan timbangan daripada takar. Ya, ketika kita membeli beras, ya seringnya ditimbang, bukan ditakar. Ketika kita membeli benda-benda, barang-barang yang lain, sehingga timbangan itu lebih populer daripada takar. Tapi sebenarnya ada beberapa benda yang ditakar. Seperti apa? Seperti benda-benda cair, ya, bensin atau yang lainnya. Itu biasanya dengan takaran liter. Lihat, liter itu adalah takar, satuan takar, bukan satuan timbangan. Ya, ada, ya, liter adalah takar, bukan timbangan. Kemudian di sebagian tempat masih memperlakukan satu takaran yang umum, ya, yang disebut dengan istilah gantang, ya, 1 gantang, 2 gantang, ini di sebagian daerah masih berlaku. Ya, ketahuilah bahwa gantang itu adalah juga satuan takaran, dan mungkin di daerah yang lain memiliki satuan takar yang berbeda dari daerah yang lainnya. Baik, kalau di negeri Arab ada satuan takar yang umum dijadikan sebagai acuan dalam takaran, ya, kita sebutkan 2 contoh. Yang pertama adalah mud. Ya, yang pertama adalah takar berupa mud. 1 mud, ya, 2 mud, 3 mud, 4 mud dan seterusnya. Dalam takaran yang lazim digunakan oleh orang-orang Arab. Berapa takaran 1 mud? Takaran 1 mud adalah cakupan 2 tangan orang dewasa, ya, yang disatukan, ya, disatukan menjadi 1, ya, tidak terlalu direnggangkan, juga tidak terlalu disempitkan, biasa, ya, cakupan 2 tangan orang laki-laki yang sedang berbadan sedang, itulah ukuran 1 mud, ya. Jadi kalau kita membeli beras 1 mud berarti 2 cakupan tangan, ya. Baik. 4 kali mud, ya, 4 kali 2 cakupan tangan, itulah yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah sa'. Ya, 1 sa'. Jadi 1 sa' itu adalah 4 kali mud. 1 mud adalah 2 cakupan tangan. Berarti kalau dikalikan 4 kali sama dengan 1 sa',
dan 1 sa' itulah takaran untuk kita mengeluarkan zakat fitr. Ya, zakatul fitr yang wajib untuk dikeluarkan bagi setiap orang yang berpuasa, ya. Maka ukuran 1 sa' adalah ukuran 1 sa' adalah 4 kali mud. Ya, 4 kali mud itu adalah ukuran 1 sa'. Ya, yang jelas bahwa mud dan sa' itu adalah satuan takar. Ya, satuan takaran. Kita mengatakan misalkan akhadtu sa'an tamran. Saya mengambil 1 sa', ya, 1 sa' apa? 1 sa' tamran. Ya, kurma. Karena kalau kita hanya mengatakan akhadtu sa'an, saya mengambil 1 sa', kemudian diam, ya, berhenti di situ, maka orang akan bingung apa yang diambil 1 sa'. Karena yang diambil 1 sa' bisa beras, ya, bisa kurma, bisa gandum, bisa yang lain. Akan menjadi jelas kalau kita sebutkan tamyiz setelahnya. Ya, jadi fungsi tamyiz memperjelas makna sebelumnya yang masih global, yang masih umum, ya. Nah, di sini kata tamran kita i'rab sebagai tamyiz mansubun bil fathah. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri tamyiz jatuh setelah satuan jarak. Jarak itu umum dimanapun digunakan. Jarak yang terpendek sampai yang terjauh. Ya, di sana ada istilah senti, ada meter, kilo, ya, dan seterusnya dari jarak-jarak yang ada. Nah, dan di negeri Arab satuan jarak banyak lafadznya. Ya, misalkan, ya, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan istilah asyibr, shibran. Shibran adalah 1 jengkal, ya, dari jarak dari ujung jari kelingking sampai ujung jari ibu jari. Itu adalah 1 shibr, namanya shibran, ya. Kemudian ada yang disebut dengan istilah dhira. Ya, dhira adalah jarak dari ujung jari tengah sampai ke siku, ya, atau yang kita sebut dengan istilah hasta. Jadi shibran, dhira'an, ya. Kemudian beberapa lafadz satuan jarak yang lain, ya, seperti apa? Seperti kata mil, 1 mil dan yang lainnya, ya, itu adalah satuan-satuan jarak. Intinya bahwa tamyiz juga jatuh setelah satuan jarak. Baik. Kita mengatakan misalkan di sini ishtaraitu shibran ardhan. Saya membeli 1 jengkal tanah, ya. Maka kata ardhan itulah yang disebut sebagai tamyiz mansub bil fathah. Kesimpulannya para ikhwan, tamyiz adalah di antara isim-isim nasab yang fungsinya sebagai penjelas makna sebelumnya yang masih global. Ciri-cirinya sangat mudah sekali. Biasanya dia jatuh setelah lafadz yang menunjukkan kepada makna satuan timbangan, ya, baik timbangan yang terkecil maupun yang terbesar. Yang kedua, ya, jatuh setelah satuan takar, ya, takar. Dan yang ketiga jatuh setelah satuan jarak, ya. Inilah isim-isim yang i'rabnya selalu dibaca nasab, ya. Taib, yang pertama tadi kita bahas adalah al-hal, ya, kemudian al-mustasna, kemudian yang ketiga adalah at-tamyiz. Masing-masing memiliki perbedaan, ya, dan tujuan dan fungsi dari dimunculkannya lafaz-lafaz tersebut. Tapi yang jelas bahwa lafaz-lafaz tersebut itu harus selalu dibaca nasab karena memang dia masuk dalam daftar al-mansubat. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup dalam pertemuan yang ke-15 ini, ada satu pembahasan yang belum disampaikan, ya, yang sebenarnya dia masuk dalam daftar isim-isim yang selalu dibaca nasab atau al-mansubat. Yang keempat, kalau mau ditambahkan supaya menjadi lengkap, ya, yang keempat, ya, yang juga termasuk isim-isim yang dibaca nasab
adalah al-munada. Ya, al-munada, ya. Pembahasan ini tidak belum tercantumkan di dalam kitab. Kita tambahkan sedikit sebagai pelengkap saja. Yang keempat adalah al-munada, juga disebutkan oleh para ulama masuk dalam daftar al-mansubat. Apa itu al-munada? Al-munada itu adalah apabila ada isim, al-munada secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dipanggil. Ya. Nama yang dipanggil, itulah yang al-munada. Ya. Al-munada secara istilah dalam bahasa Arab, dalam ilmu i'rab adalah isim yang jatuh setelah alat nida, setelah huruf nida. Huruf nida adalah alat panggilan. Biasanya yang sering digunakan adalah menggunakan lafadz ya. Kita mengatakan ya fulan, ya. Maka ya itulah huruf nida atau alat nida, alat untuk memanggil. Isim yang jatuh setelah huruf nida itulah yang disebut sebagai al-munada. Ya, itulah yang disebut sebagai al-munada. Jadi al-munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida atau alat nida, ya. Huruf yang digunakan untuk memanggil yang biasanya menggunakan kata ya. Taib. Maka isim yang jatuh setelah ya, alat panggilan tersebut, ya, secara ringkas saya sebutkan ada dua hukum. Pertama, apabila yang kita panggil, apabila yang dipanggil adalah seorang nama, ya, adalah nama orang yang terdiri dari satu kata. Misalkan kata Zaid, Muhammad, Umar, ya, dari nama-nama yang hanya tersusun dari satu lafaz. Biasanya nama-nama orang-orang Arab itu cuma satu lafaz, Muhammad, Zaid, Umar, Mahmud, ya, hanya satu kata, ya. Apabila yang dipanggil hanya satu kata seperti ini, maka secara hukum dalam bahasa Arab, lafaz tersebut ketika dipanggil harus dimabnikan, ya, dimabnikan dengan dhammah, ya, dimabnikan dengan tanda rafa'nya, yaitu dengan dhammah. Sehingga kalau kita mengatakan kita memanggil Muhammad, kita mengatakan ya Muhammadu, ya. Kita mengatakan kita memanggil seorang laki-laki yang bernama Zaid, kita mengatakan ya Zaidu. Kita memanggil Umar, kita mengatakan ya Umaru, ya. Kata yang jatuh setelah ya itulah yang disebut sebagai munada. Muhammad tadilah munada, Zaid itulah munada, Umar itulah al-munada. Dan karena Muhammad, Zaid, Umar itu adalah lafaz yang hanya terdiri dari satu kata, maka dimabnikan di atas dhammah. Apa makna dimabnikan? Dimabnikan artinya tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin karena semua isim-isim yang mabni tidak boleh ditanwin. Ya. Dan dimabnikan dengan dhammah karena tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Kita mengatakan ya Muhammadu, tidak boleh ditanwin. Ya Zaidu, tidak boleh ditanwin. Ya Umaru, tidak boleh ditanwin, ya. Taib. Jadi itulah hukum munada yang pertama ketika kita memanggil seorang nama yang cuma terdiri dari satu kata. Ya. Adapun yang kedua, apabila yang dipanggil adalah tersusun dari dua kata. Misalkan Abdullah, Abdurrahman, ya, Rasulullah dan seterusnya yang terdiri dari dua kata, maka harus dibaca nasab. Ya, harus dibaca nasab yang di-i'rab sebagai al-munada. Itulah yang disebut sebagai al-munada. Kita mengatakan ya Abdallahi. Abda munada mansub, ya, bil fathah. Kita memanggil misalkan ya Abdurrahman, ya Rasulullahi, ya Nabiyallahi, ya, dan seterusnya. Jadi karena yang dipanggil adalah terdiri dari dua kata, ya, Rasul dan Allah, Rasulullah, ya, Nabiyallah, Abdullah, dua kata, maka harus dibaca dengan bacaan nasab dan itulah yang disebut dengan al-munada dalam bahasa Arab. Ya, jadi kesimpulannya kita lengkapi di antara isim-isim yang juga dibaca nasab adalah al-munada. Al-munada adalah isim, ya, yang nasab yang jatuh setelah huruf nida yaitu huruf ya, yang fungsinya untuk memanggil, ya, memanggil seseorang. Nah, inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah.
kesimpulan dari pertemuan kita pada pertemuan kita yang ke-15 ini adalah sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang isim-isim yang dalam i'rab harus selalu dibaca nasab. Ya. Kalau kita simpulkan di antara isim-isim yang harus dibaca nasab ya adalah al-mustasna ya, sebelumnya al-hal. Al-hal adalah isim yang menerangkan keadaan. Yang kedua adalah al-mustasna, yaitu isim nasab yang jatuh setelah illah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tamyiz, ya. Yang ketiga adalah at-tamyiz, kata yang jatuh setelah lafaz-lafaz yang bermakna umum, yang bermakna umum seperti lafaz takaran, ya, lafaz timbangan, ya, dan lafaz satuan jarak. Dan yang keempat tadi kita lengkapi adalah al-munada, yaitu lafaz atau isim yang jatuh setelah huruf nida, yaitu setelah ya. Ya. Inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dengan berakhirnya pertemuan ini maka selesai kita pembahasan i'rab yang kedua, yaitu yaitu i'rab isim yang mansub. Ya. I'rab isim yang nasab telah kita selesaikan, maka setiap kita menjumpai suatu isim dan dibaca dengan bacaan nasab, maka tidak akan keluar dari apa yang telah kita bahas. Mungkin dia sebagai tamyiz, mungkin dia sebagai mustasna, mungkin dia sebagai hal, atau mungkin dia adalah sebagai salah satu dari al-mafail yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian yang terakhir, insya Allah kita tinggal menyisakan satu masalah lagi, ya insya Allah Ta'ala akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-16, tentang satu bagian i'rab yang ketiga, yaitu i'rab majrur. Ya, i'rab majrur adalah i'rab yang secara i'rab dia paling ringan dibandingkan i'rab yang marfu dan i'rab yang mansub. Insyaallah taala akan kita lengkapkan dan akan kita bahas pada pertemuan biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa menambahkan ilmu bagi kita dan menambahkan kepahaman kepada kita tentang kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab tersebut. Nah, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.